Halo semuanya, perkenalkan nama aku Taufiq Cipollana dan saat ini aku akan membahas mengenai gimana sih cara investasi di dunia metaverse yang paling aman. Dapat kita ketahui, di sekitar kita saat ini sudah dibanjiri dengan banyaknya informasi mengenai NFT yang dimana orang cepat kaya, jual gambar sampai miliaran, tapi kenyataannya nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Yang ada, orang mau ngelakuin hal itu, tapi jatuhnya malah rugi besar. Kebanyakan investasi metaverse zaman sekarang itu high resikonya dan high return. Jadi saat ini aku mau ngasih tahu ke kalian nih gimana sih caranya investasi di dunia metaverse yang resikonya jauh lebih aman. Mungkin kita langsung lanjut ke part 1 yang dimana membahas mengenai hype dari metaverse. Kenapa sih banyak orang mau investasi di dunia metaverse? Sebenarnya kick off-nya itu dimulai sejak Facebook ganti nama menjadi Meta, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2021. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Tapi banyak yang nggak tahu nih kalau Facebook itu sebenarnya udah masuk ke dalam dunia metaverse sebelum mereka ngumumin tentang pergantian nama itu. Yaitu di 2014 mereka akuisisi perusahaan VR namanya Oculus seharga 2 miliar dolar. Pasti kalian juga udah pernah dengar nih berita-beritanya yang dimana si Facebook ini sebelum dia ganti nama, dia udah pernah terasa ke Bapak Presiden Jokowi bahwa dunia metaverse ini bakal ada di masa mendatang nanti. Waktu ketemu Mark Zuckerberg, dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi, setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis. Akhirnya Facebook tuh greget banget nih kenapa nama dia tuh tetap Facebook dan mewakilkan cuma satu platform. Padahal dia pengen banget bisa ngelakuin hal lain, yaitu dia juga mau fokus ke metaverse. Akhirnya mereka pun ganti nama menjadi Meta. Dan dari sana, boom, global news, hampir semua brand masuk dan investasi ke dunia metaverse. Mulai dari brand-brand fashion, Adidas, Forever 21, Gucci, dan banyak brand serta tokoh artis lainnya masuk dan investasi di dunia metaverse ini. Oke, saat ini kita udah paham nih dari hype-nya dunia metaverse ini. Selanjutnya, gimana sih cara kita bisa cuan dari dunia metaverse ini? Next, lanjut part 2. Part 2, apa aja kesempatan yang ada dalam dunia metaverse ini? Riset mengatakan nilai pasar metaverse ini ada di 780 miliar US dollar, yaitu sama dengan 12 kuadriliun rupiah. Tapi ini baru prediksi sampai tahun 2024. Saat ini ada juga yang lebih heboh yaitu NFT yang dulunya juga ada kripto. Yang dimana kenapa aku sebut dua hal itu karena dua hal itu tadi berkesinambungan dengan dunia metaverse ini. Kalian bisa aja investasi ke NFT atau kripto. Tapi zaman sekarang investasi kedua hal itu sangat tinggi resikonya. Jadi cara untuk investasi di metaverse itu ada dua. Kita bisa juga invest di content creating-nya, yaitu ketika kita membuat konten, isi dalam konten yang kita buat itu bisa menceritakan tentang NFT, metaverse, aset-aset lainnya dan sebagainya. Atau kita bisa juga invest ke infrastrukturnya, yang dimana perusahaan apa aja sih yang bakal ngebangun metaverse ini. Gak cuma Facebook, banyak kok perusahaan lain yang saat ini berkontribusi juga dalam dunia metaverse. Nah, kalau kalian mau investasi yang relatif aman dan jangka panjang, kalian bisa nih investasi di perusahaan yang membangun infrastrukturnya. Kenapa aku bilang invest di infrastruktur lebih aman? Karena pada dasarnya kalau kita invest di perusahaan, dia itu nggak akan tiba-tiba naik tiba-tiba turun 100 kali lipat, karena fundamentalnya adalah si perusahaannya itu. Jadi kalau kalian udah paham tentang saham atau kepemilikan perusahaan, apalagi perusahaan yang nanti bakal dimention sama aku itu termasuk perusahaan yang big caps, yang dimana lumayan gede juga market capsnya. Jadi kemungkinannya juga untuk uang kalian hilang di perusahaan ini itu sangat kecil. Lalu selanjutnya, gimana sih caranya kita bisa investasi di perusahaan tersebut? Yang pertama, pastinya kita beli sahamnya perusahaan itu dulu. Oke, di part selanjutnya kita bakal list 3 perusahaan yang ngebangun infrastruktur metaverse. Yang pertama, actually bukan Facebook, tapi Nvidia. Nah, kalau kalian lihat aplikasi saham saat ini, hampir semua market US tuh lagi turun. Ini kombinasi dari Fed dan mereka mau naikin suku bunga gara-gara si Omicron COVID-19 ini. Dan hal ini tuh sebenarnya bikin menarik. Nah, saat ini aku nggak bakal kasih paham dulu mengenai market timing yang dimana kapan kita harus beli dan kapan kita harus lepas, tapi aku bakal ngasih tahu yang dimana ketika perusahaan itu sedang turun, itu adalah momen yang tepat untuk kita perhatiin. Kenapa kita perhatiin Nvidia? Jadi, Nvidia itu salah satu perusahaan yang paling dikenal dari GPU-nya atau Graphic Processing Unit. Nah, GPU mereka tuh dulu dipakai untuk gaming aja. Tapi sekarang di dunia metaverse ini di power sama blockchain.
Jadi cara kerja blockchain ini adalah beribu-ribu komputer di dunia ataupun ratusan ribu komputer di dunia. Dia pakai komputer atau GPU Nvidia ini untuk memproses data itu. Karena Nvidia ini termasuk perusahaan top of mind untuk produksi GPU. Pendapatan mereka itu naik ke 50% jadi 7,1 miliar di tahun 2020 kemarin. Nah, tapi yang harus kalian pahami, penjualan GPU ini termasuk penjualan yang cyclical, yang dimana ketika kalian udah membeli GPU ini, kemungkinan kalian atau mereka untuk 5-6 tahun ke depan nggak akan perlu beli lagi. Tapi itu semua kembali lagi tergantung masa dan target. Kita nggak akan tahu nih next hype apa lagi yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa aja tahun ini semua orang itu masuk ke dunia metaverse, atau tiba-tiba hype-nya itu orang bahas mining atau tentang mining lainnya lagi. We never know, tapi Nvidia sebagai salah satu top of mind dari GPU yang harus diperhatiin banget nih. Karena menurut aku, company ini tuh menarik banget. Di metaverse mereka tuh salah satu kontributor paling gedenya. Nah, yang kedua, yang dimana aku yakin banyak banget orang yang gak expect yaitu Unity Software. Nah, kenapa Unity ini menarik banget? Sebenarnya, Unity ini pernah dinobatkan menjadi the number one content creator dunia metaverse. Ada riset yang bilang 60% atau lebih konten VR yang nanti bakal dipakai metaverse itu dibuat dari Unity ini. Bagi yang nggak tahu, Unity itu kayak sebuah game engine atau mesin untuk membantu orang membuat konten, mau itu dunia 3D, gaming, perfilman. Tapi sekarang yang lagi hype ini di dunia metaverse yaitu VR. Kalian bayangin, 60% konten VR itu dibuat menggunakan Unity. Dan balik lagi di Desember tahun lalu, Unity itu baru diakuisisi content creator 3G namanya Weta Digital. Bagi yang nggak tahu, film-film kayak Wonder Woman, X-Men, dan masih banyak lainnya itu dibuat pakai Weta Digital ini untuk service 3D mereka. Jadi, mereka udah mulai lengkapin akuisisinya untuk membangun ekosistem yang lebih lengkap, mulai dari gamenya, interaksi VR, sampai ke 3D atau entertainment-nya. Dan yang lagi rise banget nih, kalau misalnya kalian percaya metaverse ini akan berkembang, game-game yang di-launch sama mereka itu bakal menciptakan ekonomi baru, yaitu creator ekonomi seputar dari digital dan game ini. Segmen ini grow 54% dibanding segmen utama mereka. Kalau secara finansial, mereka pendapatannya itu naik 43% dari pendapatan sebelumnya di tahun 2021. Tapi mereka masih merugi karena soalnya hampir semua dana mereka, mayoritas semua dana mereka itu diinvestasiin ulang untuk R&D atau Research and Development. Kalau biasanya hal ini itu dilakuin karena perusahaannya berarti itu ngeliat ada potensi yang lebih besar untuk mereka guide beberapa tahun ke depannya. Gak harus saat ini, tapi karena merek R&D itu biasanya emang dibuat untuk beberapa tahun ke depan. Karena metaverse ini masih awal dan toolsnya itu masih langka, Unity ini sekarang menjadi top of mind content creator, alat untuk ngebangun media atau konten di metaverse. Dan yang terakhir, nggak afdol kalau kita nggak bahas Meta. Company yang berani banget bilang kita bakal jadi the number one di dunia metaverse. Kalau di salah satu aplikasi saham, kalian akan nemu yang seperti ini. Jadi ini salah satu yang harus diperhatiin banget, karena kalau misalnya ada satu perusahaan yang ganti nama demi satu industri yang masih berkembang, berarti mereka bakal heboh banget nih investasinya. Mereka udah alokasiin hampir 10 miliar dolar untuk di dunia metaverse ini. Nah, kalau di tahun 2021, sebenarnya mereka udah bilang mereka itu fokus ke 3 hal, creator, commerce, and next commerce platform. Mereka ngeliat basic playbook mereka kan dulunya itu sosial media, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka ngerasa yang mereka mau tackle di metaverse adalah aspek sosialnya. Karena at the end, jangan lupa, visi dan misi Facebook itu adalah connecting people. Gimana cara bikin orang yang jauh merasa dekat. Dan selanjutnya, sebenarnya apa sih yang company itu harapin dari dunia metaverse ini? Kemungkinan yang mereka harapin itu adanya pengguna-pengguna baru seperti kita dari generasi Z ataupun generasi Alpha nantinya. Dan mereka ngejual Quest 2, ada banyak report atau laporan mereka ngejual hardware atau alat-alat untuk masuk metaverse ini tuh sebenarnya rugi. Tapi kenapa mereka tetap ngejual? Karena fokus mereka utama itu bukan di penjualan barang fisik ini, tapi bikin orang masuk ke dunia metaverse sebanyak mungkin untuk mereka bisa konsumsi konten-konten di meta ini. Dan poin ketiganya adalah potensi source of revenue. Kalian tahu nggak, sebenarnya pendapatan Facebook itu dari advertising. Dan kalau nggak salah, 97% pendapatan mereka itu dari AdSense. Nah, kalau misalnya metaverse ini terjadi, aku rasa bakal ada sedikit shifting dari pendapatan ads ke pendapatan digital sales. Karena ini juga terbukti dari dunia game-game yang lain seperti Fortnite, yang dimana Fortnite ini dunia digital salesnya itu gede banget. Kalau misalnya kita masuk metaverse yang lagi rame ini ada NFT. Jadi kalau kamu punya barang dan dijual oleh Facebook, dan barang yang kamu miliki itu hanya satu, itu aja.
Tapi bayangin, barang itu diciptain out of air. Mungkin itu salah satu potensi penjualan digital goods yang hasilnya itu bakal gede banget. Oke, jadi intinya apa sih dari investasi di dunia metaverse ini? Sebenarnya kata kuncinya itu cuma satu. Kalian percaya nggak sih bahwa interaksi manusia di masa depan mendatang nanti akan lebih lekat dengan dunia digital? Dan kalian percaya nggak sih bahwa digital service nanti akan lebih merajalela ke komunitas dibandingkan fisikal? Kalau misalnya kalian percaya, lihat aja kiri kanan sekitar kita. Berapa banyak teman kalian yang beli skin Mobile Legends, skin game lainnya sampai ratusan juta dan puluhan juta. Aku personally percaya bahwa metaverse ini bakal mempunyai peran penting di masa depan nanti, walaupun tidak menjadi masa depan utama. Jadi karena di dunia metaverse ini masih awal banget ya, yang dimana ada potensi dapat uang gede, tapi resikonya juga tinggi banget. Makanya di video ini tadi aku udah ngebahas mengenai gimana sih cara investasi di dunia metaverse yang lebih aman, yaitu salah satunya dengan kita investasi di infrastruktur perusahaan yang membangun mengenai metaverse ini. Oke, disclaimer, aku membeli beberapa saham tadi di salah satu aplikasi saham yang dimana aku membelinya based on my research. Dan aku juga sudah siap tidak memegang atau menyentuh uang tadi selama 3-5 tahun ke depan. Karena conviction aku terhadap dunia metaverse ini jangka panjang. Dan aku percaya bahwa di metaverse ini nantinya akan ada masa depan. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. See you next time.